Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, nama budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum karma. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita seperti biasa melakukan doa. Kita akan bacakan nama Skaragata. Tangannya Anjali ya. Yuk. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk hening, duduk rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan dalam hati, menyadari napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya bahagia. Duduk hening, selesai. Tangannya Anjali, kita doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mau hemat, gue Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang hukum karma di part 7. Sebelum kita membahas tentang hukum karma, peserta didik dapat memahami arti hukum karma. Peserta didik memahami hukum karma. Yuk, kita lihat apa penyebab dari karma. Kita sering memahami tentang hukum karma. Kadang definisi karma membuat secara umum orang-orang sudah mengetahui itu semua ya. Ketika kita ketimpa musibah, ketimpa bencana atau kena penderitaan, ya, lalu bilangnya karma lo gitu kan. Dan malah negatifnya yang muncul kebanding positifnya. Kita lihat apa sih penyebab dari karma. Karma muncul dari ketidaktahuan atau awija. Karena tidak mengetahui segala hal sebagaimana adanya menyebabkan karma. Apa sih ketidaktahuan atau awija ini? Sebenarnya adalah karena ketidaktahuan, tidak mau belajar. Apa yang dia lakukan yang salah terus dilakukan. Itulah yang menyebabkan dari karma atau awija. Sebuah perbuatan dapat ditunjang dengan 3 akar yang baik. Pertama, harusnya ditunjang tidak boleh serakah. Tapi kenyataan pada dasarnya manusia ya, ketika melihat sesuatu yang membuat misalnya contoh makanan aja.
Mereka berbondong-bondong saling makan yang banyak. Apakah itu unsur serakah? Ya. Kemudian kita lihat lagi, gara-gara harta warisan, saudara jadi musuh. Ini juga karena faktor serakah. Gara-gara warisan, saudaranya nggak dikasih jalan. Bagiannya misalnya contoh, yang adiknya di belakang, abangnya di depan. Ketika terjadi, abangnya nggak mau kasih jalan. Nah, ketika tidak mau dikasih jalan, akhirnya jadi berantem. Inilah yang dimaksud dengan serakah. Tidak benci. Coba. Kalau saja akar ini ditunjang, tidak benci. Tapi sayangnya, ketika kita melihat kita disakiti, kita tidak suka dengan orang itu, timbul benci. Ketika benci, timbul mengharapkan orang lain celaka. Inilah timbul penderitaan. Penderitaan yang menyebabkan karma. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini muncul ketika masalah yang kita hadapi akan bisa diselesaikan, akan dimengerti tanpa dengan emosional, tanpa dengan harus melalui emosi. Apa sih akar kejahatan itu? Ya, kita lihat. Ternyata akar dari karma yang membuat kita hidup menderita adalah 1. Loba, keserakahan. 2. Dosa, yaitu kebencian. 3 adalah moha, kebodohan batin. Mengapa setiap orang berbeda-beda? Karena setiap kamu melihat kondisi di dunia ini, ada orang yang terlahir dengan bahagia, rezekinya kecukupan, kemudian materinya kecukupan, panjang umur, cantik. Kenapa bisa seperti itu? Ada juga bahkan yang terlahir dalam keadaan cacat, lahir dalam keadaan tidak sama sekali memiliki sesuatu yang bisa, bahkan hidupnya menderita, tidak punya materi sama sekali. Berdasarkan pandangan Buddhis, kita lihat perbedaan mental, intelektual, moral, dan watak sebagian besar pada perbuatan atau karma masing-masing, baik lampau maupun sekarang. Kalau kita kaitkan, ya tadi terkatakan, kehidupan kita yang sekarang ini adalah menikmati karma baik di kehidupan lampau. Tetapi nanti kita akan menikmati kehidupan di masa sekarang dan kita bisa melihat apakah kita bisa melakukan karma baik di kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang sekarang mencerminkan bahwa kita akan bisa hidup bahagia nanti kalau kita tidak mau berusaha memperbaiki. Makanya dikatakan, oleh karma perbuatan di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, memfitnah, tamak, dengki, sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa kehidupan masa lampau adalah sebagai satu penyebab, tidak akan ada usaha untuk melakukan yang terbaik, ya. Sebaliknya keinginan untuk keinginan usaha maupun kebutuhan untuk melakukan perbuatan, artinya karma bisa berubah jika dilakukan dengan usaha perbuatan. Perbuatan apa saja? Kalau dia baik, maka menjadi perbuatan baik. Tapi kalau dia buruk, dia akan menjadi perbuatan yang buruk. Tergantung dibawa kemana. Kenapa dia terlahir dalam cacat? Karena di kehidupan yang lampau, dia telah melakukan perbuatan yang melanggar Pancasila Buddhis. Kita lihat klasifikasi sila, ya. Klasifikasi karma, ya, bukan sila.
kita ralat karena berhubung dengan fokus ke materi pembelajaran lama ya. Klasifikasi karma, kita lihat karma pertama berdasarkan jenisnya. Kedua, karma berdasarkan salurannya. Ketiga, karma berdasarkan jangka waktu yang menimbulkan akibat. Dan yang keempat, karma berdasarkan kualitas akibatnya. Kita akan bahas ini satu-satu. Kita lihat slide selanjutnya. Karma berdasarkan jenis. Kita lihat, karma dibagi menjadi dua. Karena karma definisinya adalah perbuatan. Ketika dilakukan dengan perbuatan yang baik, maka disebut dengan karma baik. Ketika dilakukan dengan perbuatan jahat, maka disebut karma buruk. Tapi kadang definisinya kalau di universal mengatakan setiap agama karma lu gitu bahasa kasarnya ya. Akhirnya ke arah karma yang negatif karena memunculkan bahwa ketika orang kena musibah itulah yang disebut karma. Tapi ketika orang dapat rezeki, dapat hoki, tidak bilang karma baik, tapi bilangnya hoki, feng an, dan sebagainya. Nah, dua jenis karma ini adalah karma baik dan karma buruk. Next, karma berdasarkan salurannya. Kita lihat, pertama adalah karma bisa dilakukan melalui pikiran. Bahasa palinya adalah manokama. Yang kedua adalah karma dilakukan melalui jasmani. Ini disebut dengan kaya kama. Dan yang ketiga adalah karma dilakukan melalui ucapan yang disebut waci kama. Nah, inilah tiga komponen karma bisa dilakukan. Karma artinya yang tadi perbuatan. Tergantung dibawa kemana perbuatannya. Kita lihat karma menurut waktu munculnya ada 4, yaitu kita lihat karma yang berbuah dalam waktu kehidupan saat ini. Jenis karma ini digambarkan lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan bahwa karma ini ketika dia berumur 15 tahun, ini diilustrasikan, 15 tahun, kemudian dia telah melakukan perbuatan karma. 15 tahun kemudian berarti 30 tahun ya. 30 tahun. Dia akan menerima akibat dari karma. Apakah akibat dari karma? Apakah dilakukan dengan perbuatan baik atau juga bisa dilakukan dengan perbuatan buruk. Karma yang berbuah pada kehidupan saat inilah dia akan bisa melakukan menikmati yang disebut dengan ketika berbuat dia akan menghasilkan akibat. Tapi tidak bilang bahwa ketika kamu tanam mangga, hari ini kamu tanam mangga, besok mangganya berbuah. Itulah adalah impossible. Sama seperti ini, dia lahir dia melakukan perbuatan baik 15 tahun yang akan berbuah kemudian 30 tahun, berarti 15 tahun. 15 tahun itu bukanlah waktu yang sangat singkat ya, tapi dia merasakan karma baik, perbuatan baik di kehidupan saat ini. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan karma yang berbuah pada kehidupan saat ini. Next, karma berbuah dalam kehidupan yang akan datang. Kita lihat, ilustrasi yang saya buat adalah ketika dia umur 15 tahun berbuat, ya, tapi dia malah belum sempat berbuah. Di umur 40 malah dia mati gitu kan. Dia telah melakukan kehidupan yang saat ini, sekarang. Karma yang dilakukan nggak berbuah. Nah, depending di sini adalah mati. Apakah karma perbuatan baik yang kita lakukan hilang begitu aja? Enggak. Seperti tabungan ya. Ketika dia umur 17 tahun, 15 tahun melakukan perbuatan, berbuah di kehidupan yang akan datang 30 tahun kemudian. Berarti dia mati terus kemudian lahir kembali di umur 5 tahun. Nah, ketika di umur 5 tahun, kehidupan yang akan datang itu, dia menikmati karmanya. Yaitu bisa karma baik, bisa juga karma buruk. Karena dia menikmati kehidupan
yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan kehidupan yang akan berbuah, kehidupan yang akan datang. Next, karma berbuah dalam kehidupan yang akan datang berikutnya atau berturut-turut di berikutnya lagi yang nggak tentu. Kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini dia. Ketika dia melakukan perbuatan di 15 tahun, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, tapi di umur 20 dia meninggal. Dia belum sempat melakukan menerima karma baiknya di kehidupan yang sekarang ini. Dan akhirnya dia mati. Ini dia yang disebut dengan kehidupan sekarang. Kemudian dia hidup lahir lagi kembali ya, menjadi di kehidupan yang akan datang, tapi ternyata dia juga belum menikmati. Dia mati lagi gitu. Hidup dan mati lagi. Kok bisa seperti itu? Terus kok nggak berbuah-buah? Salah. Ketika itu umur 20 tahun dia lahir kembali dan dia berbuah. Berarti kehidupan sekarang, kehidupan akan datangnya lagi baru bisa menikmati 3 masa fase kehidupan. Baru dia bisa menikmati karma baiknya ini. Inilah yang dikatakan bahwa karma akan berbuah tetap pada waktu sesuai dengan kondisinya. Karma yang tidak sempat berbuah. Ada juga ya, karma yang tidak sempat berbuah dalam kehidupan manapun. Kita lihat di sini ilustrasinya. Ketika dia umur 15 tahun, dia melakukan perbuatan, kemudian di umur 60 tahun dia jadi arahat dan mati. Jadi ketika nanti dia lahir kembali di kehidupan akan datang, dia tidak akan menerima karma apapun, artinya dia sudah terrealisasi nibbana atau ahosi bahasa palinya. Sama sekali tidak sempat berbuah dan dia sudah mencapai arahat. Adakah yang seperti ini? Ada. Inilah yang disebut dengan Buddha itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.